Muhammad Ali Zulhad dari kelas Pendidikan Matematika 2022 dengan NIM 223017437. Di video kali ini saya ingin menyampaikan mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi sekarang, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang dipelajari sekarang ini. Nah, bahasa Indonesia tak lepas dari bahasa Melayu yang menjadi dasarnya. Sejak abad ke-7 Masehi, lebih tepatnya di masa kerajaan Sriwijaya yang terkenal akan kekuasaannya, bahasa Melayu telah menjadi bahasa kenegaraan. Bahkan ada beberapa bukti yang menunjukkan hal tersebut, seperti prasasti Kedung. Prasasti bukan bukti pada abad 683 Masehi dan prasasti Kota Kapur pada tahun 686 Masehi. Nah, pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan yang luas. Bahkan komunikasi antara pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada saat itu pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam satu tempat untuk berikrar satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan tiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 pula bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintahan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda yang membuat perkembangan bahasa Indonesia semakin meluas. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Kemudian perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa Indonesia yakni bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara. Bahasa Indonesia menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Berbagai budaya nasional bahasa Indonesia memiliki peran utama dalam berbagai ranah berbangsa dan bernegara. Di antaranya menjadi lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai ragam masyarakat, serta alat penghubung untuk daerah-daerah dengan bahasa Indonesia kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa angkatan dalam pendidikan, serta alat perhubungan pada tingkat nasional. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan pada masa milenial saat ini mengalami peningkatan di bidang komunikasi, media, dan teknologi digital. Walaupun perkembangan zaman semakin maju, perkembangan bahasa dan teknologi pasti akan memberikan
Pak pikir ulang, penggunaan bahasa Indonesia di perguruan tinggi harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Mata kuliah bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Dalam lingkup pendidikan, mahasiswa memiliki peran untuk menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan mengajak orang lain untuk menerapkannya. Bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat untuk mahasiswa. Salah satunya, kami sebagai mahasiswa prodi pendidikan matematika dalam melakukan komunikasi mengajar dengan mahasiswa menggunakan kaidah PUEBI yang benar. Nah, bahasa Indonesia ini harus dijaga agar tidak tertutup oleh budaya dan bahasa asing. Zaman sekarang banyak yang melupakan penggunaan bahasa Indonesia yang benar karena menurutnya menggunakan bahasa luar atau asing itu lebih keren. Nah, mempelajari bahasa luar asing itu tidak salah sih, tetapi jangan sampai melupakan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Karena itu sebagai mahasiswa yang menjadi generasi selanjutnya, gunakanlah bahasa Indonesia yang sesuai dan tidak pernah melupakan identitas bangsa kita. Prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang dipelajari sekarang ini, ialah bahasa Indonesia tidak seharusnya dilupakan, tetapi harus dilestarikan dan terus diperkenalkan kepada budaya luar. Bahasa Indonesia yang kaya akan meningkatkan minat negara lain untuk mempelajarinya. Mahasiswa adalah generasi yang akan membangunkan bangsa di kemudian hari, hendaknya memakai bahasa Indonesia yang sesuai tempatnya. Jika berada dalam lingkungan pendidikan, kita sebagai seorang guru harus mengajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika berada di lingkungan keluarga, gunakanlah bahasa dengan tutur kata yang sopan. Jika berada di sekolah, berkomunikasi dengan teman sebaya, gunakanlah bahasa yang santai. Tempatkanlah penggunaan bahasa sesuai dengan di mana bahasa itu dibutuhkan, sesuai dengan disiplin ilmu yang Anda terapkan. Dengan ini diharapkan rasa cinta akan bahasa Indonesia semakin meningkat. Karena dengan menerapkan bahasa dengan baik, maka kita telah menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa.